Shalom Gereja Tiberias. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Allah kita saudara. Haleluya, senang kembali berjumpa di hadapan Bapak Ibu semua yang diberkati Tuhan. Apa kabar luar biasa, amin. Yang luar biasa diberkati Tuhan, boleh sama-sama lambai katakan kita di hadapan Tuhan Yesus saudara. Haleluya, sama-sama juga yang diberkati Tuhan. Kita berikan salam lebih dulu, kiri kanan depan belakang kita jumpai. Mari sama-sama katakan Shalom. Tuhan memberkati setiap kita, amin. Juga setiap jemaat Tuhan yang tersambung dalam ibadah via live streaming, Shalom. Selamat beribadah, amin. Tuhan memberkati setiap kita dimanapun saudara berada. Tuhan menyertai setiap langkah kita yang terus setia, rajin beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, teruslah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, amin. Maka semuanya Tuhan Yesus pasti tambahkan dalam segenap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kembali kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Kita siap datang beribadah dengan hati bersyukur. Dengan kerendahan hati kita mari bersama-sama datang kepada Tuhan. Beribadah di gereja Tiberias, gereja martir, gereja pewahyuan penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Satukan hati kita, tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, puji dan syukur dalam hadirat-Mu ya Allah. Kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan detik ini. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena rahmat, anugerah, kasih karunia-Mu yang tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kami. Kami ucap berkat untuk gereja kami Tiberias. Kami ucapkan berkat untuk Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Semakin diurapi Tuhan, disertai Tuhan, berikan umur yang panjang, kesehatan yang melimpah. Tuhan pakai sampai Tuhan datang kedua kali memimpin gereja Tiberias untuk membawa setiap jemaat Tuhan masuk dalam kerajaan sorga, dalam anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Argo Pariaji, seluruh hamba-hamba Tuhan di gereja Tiberias diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Terlebih setiap jemaat-Mu yang beribadah di tempat ini, setiap doa-doa kami yakin, kami percaya bahwa setiap doa kami yang kami bawa dengan segenap iman, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan genapi setiap doa, setiap umat-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang lemah kembali Tuhan berikan penghiburan yang sempurna dari kerajaan sorga. Kami doa tingkap-tingkap langit dibukakan, Tuhan curahkan berkat yang sempurna dari kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, kami siap untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami kuatkan iman kami senantiasa meyakini bahwa Allah yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan menyertai kemanapun kami pergi. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Kami tabiskan ibadah kami siap bersorak-sorai menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Yesus, setiap jemaat Tuhan yang percaya, biji matanya Allah yang disayang Tuhan. Sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kembali kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita saudara. Sebab tangan Tuhan yang kuat terus memegang tangan kami. Tangan Tuhan Yesus yang ajaib itu, yang berlubang paku, yang terus memberkati hidup kami senantiasa. Kami ucapkan terima kasih Tuhan. Syukur kami Bapa. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Yang percaya kita boleh berikan kemuliaan, tepuk tangan yang meriah buat Allah. Bersama-sama dengan saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap,
percaya selalu sertaku. Sekali lagi sama-sama. Saat ku sendiri, saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, kami percaya, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang menegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Panggil nama Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Katakan, tangan kuat yang menegangku, oh selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Panggil namanya Yesus, ku perlu kasih-Mu, kami perlu kuasa-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang menegangku selalu menuntunku. Menjadi doamu, ku tak mau jalan sendiri. Oh Yesus, ku perlu kasih-Mu, kami perlu kuasa-Mu, amin, sampai akhir. Sambil angkat tanganmu, katakan, oh tangan kuat yang menegangku selalu menuntut setiap langkahnya. Ku tak mau jalan sendiri. Oh Yesus, ku perlu kasih-Mu, kami perlu kuasa-Mu sampai akhir. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan. Oh tangan kuat yang menegangku, haleluya, terima kasih Yesus. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling dahsyat buat Allah kita yang senantiasa menyertai. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami punya Tuhan Yesus yang ajaib. Katakan, tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan. Panggil namanya Tuhan Yesus. Benar Bapa, ku perlu kuasa-Mu sampai. Sekali lagi biar jemaat Tuhan saja sambil angkat tangan kita, katakan, tangan kuat yang memegangku selalu. Tuhan, kami nyatakan ku tak mau. Benar Bapa, mari pimpin kami. Yesus, ku perlu kasih-Mu, kami perlu kuasa. Amin. Sampai akhir hidupku. Sekali lagi, tangan kuat yang memegangku, yeah.
tanggung dalam Yesus yang memberikan kami kekuatan. Sampai hari ini kekuatan yang dari Tuhan membuat kami mampu. Sebab firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan Yesus. Maka janji Tuhan, apapun yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Yang percaya katakan amin, saudara. Kita boleh berikan tepuk tangan saudara-saudara yang meriah buat Allah kita. Terus minta kekuatan yang baru dari Tuhan. Terus di kesempatan yang indah sore hari ini, Tiberias Bekasi Town School, angkat syukurmu, bawa doamu, Tuhan mendengar. Sebab telinganya tidak kurang tajam mendengar doa, tangannya tidak kurang panjang menolong setiap kita. Sebab Dia Allah yang setia, yang mengampuni, memulihkan, dan memberkati setiap kita. Thank you Jesus. Sambil angkat tangan kita boleh di hadapan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus pegang erat tangan setiap kami sore hari ini. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan kami Yesus. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang. Sambil angkat tangan kita sama-sama. Tuhan, ku tak dapat hidup. Bapa, Bapa, jangan tinggalkan. Sebab Engkau alasan kami, Engkau alasan selama ku hidup. Berikan tepuk tangan saudara-saudara yang meriah buat Tuhan. Come on. Yesus pegang erat tangan. Kami gak bisa hidup tanpa Tuhan. Esok yang penuh dengan pengharapan. Yang percaya sama-sama dengan iman kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kasih Tuhan sekali kanan mengatakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sama-sama kita memuji Tuhan siang hari ini, mengucap syukur buat minggu yang baru Tuhan sediakan bagi kita orang percaya. Haleluya. Suaramu sama-sama. Kita mau katakan Kota Banda dari gereja mana? Haleluya.
tak pandang, ku tak pandang dari suku mana asal kau. Haleluya. Bila hatimu seperti hatiku, sampaikan buat kiri kanan depan belakangmu. Engkaulah saudaraku. Yang percaya boleh lambaikan tangannya sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, oh. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga lah, cinta keluarga lah. Ini syukur kami Tuhan Yesus, sebab kami tahu ada tangan-Mu yang perkasa boleh bimbing setiap kami. Haleluya. Katakan, ku tak pandang dari suku mana asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Yang percaya sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga lah, cinta keluarga lah. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kita mau terus andalkan Tuhan Yesus, amin. Apapun yang terjadi tetap percaya Yesus baik, Dia luar biasa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Sama kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. 1, 2, 3, go. Yeah, yeah. Di dalam Yesus. Oh, haleluya. Cinta keluarga lah, cinta keluarga lah. Katakan sama-sama, ku cinta. Ku cinta keluarga lah. Ku cinta keluarga lah. Ku cinta keluarga lah. Ku cinta keluarga lah. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Allah yang baik, Dialah Yesus Kristus, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Sampai dengan kapanpun kita percaya ada berkat Tuhan Yesus, amin. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Kita mau sama-sama terus menyembah Tuhan. Ini pujian kami Tuhan Yesus. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sama-sama. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, amin. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Aku tetap menyembah-Mu Tuhan Yesus, karena Tuhan selamanya baik. Engkau telah buktikan bagi kami. Engkau yang percaya, sama-sama katakan dari awal. Betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Aku percaya. Betapa mulia kasih-Mu Yesus.
jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Boleh angkat jempol tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang siap diberkati Tuhan Yesus, angkat tangan sama-sama. Hosana, ku puji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Biar musik menyembah Tuhan Yesus, kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Dia. Selamanya Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus, karena Kau selamanya baik bagi kami semua. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana. Angkat tinggi tanganmu saudara. Hosana, aku percaya kebaikan Tuhan melimpah. Hosana, Memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, lebih keras lagi, bagi Tuhanmu yang telah menyelamatkan. Hosana, Hosana, Memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sama-sama. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Haleluya. Hati kami limpah dengan syukur bagi-Mu Tuhan. Hosana, 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 Ya diberkati Tuhan Yesus. Kasih dulu tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang selamanya baik buat setiap kita. Haleluya. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Siang hari ini kita boleh terus percaya Tuhan baik dan Dia tidak akan pernah berubah bagi setiap kita. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia akan tetap menjadi Tuhan yang baik buat setiap kita. Yang percaya kasih dulu tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Tuhan Yesus namanya. Puji Tuhan. Sama-sama sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang, dan selamat menyaksikan. Pernikahan adalah komitmen sehidup semati. Pernikahan adalah tanggung jawab yang besar, membutuhkan usaha yang keras dan layak untuk diperjuangkan. Apalagi kalau pernikahan itu sudah diramaikan dengan kehadiran anak-anak. Dan untuk bagaimana mempertahankan pernikahan diperlukan komitmen. Komitmen untuk memenuhi dan melayani kebutuhan pasangan. Pernikahan bukan soal kebahagiaan semata, tetapi juga soal tanggung jawab. Memiliki sikap hati yang mengampuni dan menghapus kesalahan pasangan kita setiap hari adalah sama seperti Kristus mengasihi jemaat dan berkorban bagi kita. Di dalam pernikahan, dari sejak awal pernikahan sampai hari ini, tabunglah kasih. Jangan tabung atau jangan menabung kesalahan. Kesalahan itu harus dihapus dan dibereskan setiap hari. Dengan Roh Kudus kita memiliki sikap hati yang mengampuni, juga mampu mengasihi pasangan kita seperti kasih Kristus bagi jemaat. Komitmen untuk membentengi pernikahan yang aman. Kita harus selalu bersyukur dan berdoa bagi pernikahan, saling menjaga dan rajin merawat pernikahan dengan saling menyatakan kasih dan mengasihi. Jangan biarkan orang luar jadi selingkuh atau orang ketiga masuk, saudara sekalian. Baik, puji nama Tuhan saudara, video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang, saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia.
Dan pada siang sore hari ini saudara, terlebih dahulu saya akan bacakan buat setiap jemaat Tuhan, itu suara gembala dari yang terkasih, Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta, dan nanti Pak Riaji buat setiap kita, dengan judul yaitu tekad kita untuk menjadi bijaksana. Pertama doa pembukaan, Tuhan Yesus, Engkau tahu segala perbuatan dan tingkah laku kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui. Doa kami agar kami semua selalu berjuang hidup di dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, dan tidak jatuh di dalam dosa, agar kami yang layak menghadap Tuhan Yesus dan pesta di kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romi kedua, tekad kita untuk menjadi bijaksana. Yang pertama, kita berdoa selalu untuk meminta hikmat. Yakobus 1 ayat 5 dan Roma 8 ayat 26 hingga 27. Kita harus mengupayakan hikmat untuk kita sendiri, dan kita harus mempunyai tekad menjadi orang yang bijaksana. Seringkali kita beralasan tidak tahu bagaimana harus berdoa, tetapi yakinlah Roh Kudus akan menolong kita untuk berdoa kepada Allah sesuai dengan kehendaknya. Berdoalah selalu untuk meminta hikmat Tuhan, dan berdoalah dengan teratur, dan pastikan doa kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Yang kedua, kita mengandalkan pada kekuatan Allah selalu. Amsal 16 ayat 3 dan Amsal 11 ayat 28, Yeremia 17 ayatnya yang kelima. Hanya dengan mengandalkan Allah kita boleh mendapat pengharapan yang pasti dan tidak akan mengecewakan. Orang yang senantiasa melibatkan Tuhan Yesus di dalam segala aspek kehidupannya adalah orang yang menyadari bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan Yesus. Sehingga kita akan berkata bahwa kita sangat membutuhkan kekuatan dari Tuhan Yesus, yang mana hari-hari manusia sepenuhnya ada di tangan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kita belajar dari kegagalan dan jadikanlah kegagalan motivasi untuk kita melangkah lebih baik. Filipi 4 ayat 7, Amsal 18 ayat 21. Jangan putus asa bila ada rintangan ataupun hambatan yang membuat kita menjadi gagal. Patahkan rintangan-rintangan yang menghambat kita untuk bangkit, dan ada dua macam rintangan yang bisa menghambat kita maju. Yang pertama yaitu pikiran yang negatif, dan yang kedua pengalaman yang traumatis di masa lalu. Mari kendalikan pikiran-pikiran kita dari pikiran negatif dan mengizinkan pikiran positif mengendalikan kita. Lalu bereskan pengalaman traumatis masa lalu dengan menerima pengalaman tersebut menjadi bagian dari hidup kita. Teruslah belajar dari kegagalan dan jadikan kegagalan motivasi untuk kita melangkah untuk menjadi lebih baik. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku dan firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api, dan kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami, dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala, kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat dan terbaik untuk pesan Tuhan yang sungguh luar biasa kita boleh terima pada sore hari ini. Puji Tuhan. Dan sama-sama kita akan saksikan video berikut ini. Salam saudara, mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan adalah dalam perkawinan di Kana. Mengapa mujizat pertama yang Yesus lakukan dalam perkawinan di Kana? Karena buat Tuhan Yesus, pernikahan adalah sesuatu yang penting. Keluarga adalah sesuatu yang penting.
Karena keluarga menyangkut keselamatan. Itu sebabnya saya mengundang dan mengajak kita semua, mari bergabung dalam Retreat Pasutri 2026 dengan tema Kasih Mula-Mula, bertempat di 5G Resort Mountain View Bogor. Jangan tunggu lama-lama, bergabunglah dan nikmati kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Dan doa saya, rumah tangga saudara dipulihkan, rumah tangga saudara diberkati. Retret pasangan suami istri ini adalah sarana berkat Tuhan. Karena sesungguhnya kasih Kristus itulah yang menjadi dasar kasih mula-mula, sehingga suami bisa mengasihi istrinya dan istri bisa menghormati suaminya. Kalau Tuhan Yesus mengaruniakan waktu dan kesempatan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang telah menikah untuk bisa mengikuti retret ini, ayo daftar dan ikut retret ini. Saya percaya bahwa berkat Tuhan Yesus pasti dinyatakan dalam kehidupan, keluarga, dan pernikahan Bapak Ibu sekalian. Kami kembali mengajak Bapak Ibu Saudara, pasangan suami istri untuk boleh sama-sama mengikuti retret pasangan suami istri Gereja Tiberias Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 28 Februari 2026 bertempat di 5G Resort Mountain View Bogor. Pastikan Anda hadir mengikuti retreat Pasutri 2026 ini dan bersama-sama kita hidup dalam kasih mula-mula, diprogramkan menjadi keluarga yang kudus yang hidup di bumi seperti di sorga. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita akan dengar firman Tuhan yang pasti akan memberkati setiap kita. Kita satu di dalam doa, saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini Tuhan. Di sore yang baik ini kami boleh datang beribadah. Kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya. Dan kami mau datang Tuhan, lebih lagi rindu mendengar kehendak-Mu ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan, buat kami mengerti setiap program yang Tuhan mau adakan bagi kehidupan kami. Kami tahu hanya Engkau yang terbaik dan Engkau tahu yang terbaik untuk bagi setiap kami. Hati kami rela untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu. Untuk itu kuatkan kami ya Tuhan Yesus. Berkati ya kami ya Tuhan. Maka mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Ini hati kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman-Mu yang sungguh akan memberkati setiap kami. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan sama-sama. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus. Kami haus Tuhan, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh. Ada pengharapan yang baru di dalam Kristus Tuhan. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya
selain Kau. Oh Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi, katakan siapapun Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Katakan dari awal, kami sungguh perlu Engkau ya Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ini kami Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapan kami, terjadilah di dalam Engkau Tuhan Yesus. Mari saudara bersama-sama kita mau katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Kami andalkan Engkau Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kami tetap percaya. Pengharapan kami terjadilah di dalam Engkau seorang ya Tuhan. Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami berdoa, kami percaya. Haleluya. Bawa hatimu, serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Yang terbaik Tuhan sediakan. Kami percaya atas kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya. Sama-sama kita mau katakan saudara. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau. Amin. Di setiap waktu ini Tuhan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan sama-sama, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Tuhan, kami gak mampu tanpa-Mu ya Tuhan Yesus. Semua orang mungkin mengecewakan kami, tapi hari ini hati kami kembali kepada firman-Mu yang ada. Di setiap waktu, tiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Mari beri bersama-sama saudara. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Haleluya.
Setiap waktu ini Tuhan, aku mau terus percaya. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Dari hatimu yang percaya, sama-sama katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan tiada yang lain. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Mari bersama-sama kita mengulangkan tangan kita. Aku berrestu di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Roh Kudus, aku mengasihi-Mu. Aku percaya. Hati kami kagum Tuhan akan Engkau, sebab perbuatan-Mu Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Lebih dari yang kupikirkan. Kau Yesus Tuhan, Kau Yesus Tuhan, Yesus. Dengar ini Tuhan Yesus, aku percaya kepada-Mu, Tuhan yang sanggup hariku ubahkan segalanya. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Mari percaya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan sama-sama saudara. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Satu suara bersama-sama kita mau katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti. Amin Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau. Oh, sebab Kau besar. Katakan perbuatan Tuhan ajaib. Mari raih janji firman Tuhan. Dia ajaib dalam hidupmu. Angkat tanganmu, percayalah. Kita mau mendengar satu suara bersama-sama. Yesus, aku percaya. Amin. Tiada seperti
besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Aku sungguh percaya Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Hanya Tuhan Yesus yang besar, Dia mau mengubah setiap kita. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami percaya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Aku percaya tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Amin Tuhan. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tidak ada ya Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan Yesus. Ajaib Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Tiada seperti Engkau. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu ya Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Engkau ya Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuh Tuhan. Apapun agenda hidup ini Tuhan Yesus, kami mau katakan dengan sungguh, jalan
Sama-sama. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Boleh terkasih Pak Pendeta Alexander Simanjuntak, boleh bergabung bersama dengan kami pada sore hari ini. Persiapkan hatimu saudara, dengan hati yang percaya, sama-sama katakan, dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa ada sampai minggu ketiga di bulan Februari. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih sepanjang minggu ini kami bekerja, berusaha. Anak-anak sekolah juga rumah tangga. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapak. Dan sebentar lagi kami mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan inilah yang memerdekakan setiap kami. Sembuhkan yang sakit. Tuhan berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Gereja Tiberias Indonesia, cabang Bekasi Town Square ya. Kita sudah masuk di minggu yang ketiga di bulan Februari ini, bersyukur sama Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan ya. Doa saya Bapak Ibu semua sehat-sehat, amin. Ya, diberkati ya, ada libur beberapa hari ya, liburan Imlek ya. Ya, bagi yang merayakan Imlek, ya, Chinese New Year, saya mengucapkan Happy Chinese New Year. Yang tidak yang tidak merayakan, selamat liburan ya, lumayan lah ya. 3 hari tidur siang ya. Santai-santai lah, puji Tuhan. Oke, kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah pilih salib atau pilih dunia. Ya, judulnya adalah pilih salib atau pilih dunia. Ini yang menjadi selalu ada tantangan dalam hidup kita ya. Keputusan-keputusannya jangan sampai salah ya. Pilih salib atau pilih dunia. Kita pelajari Alkitab kita dari Matius 4 ayat 8 sampai 10. Matius 4 ayat 8 sampai 10. Silakan Pak. Matius 4 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Iblis menawarkan kemuliaan tanpa salib, tetapi kemuliaan tanpa ketaatan adalah kehancuran yang terselubung. Bapak Ibu, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dia haus dan lapar. Ya, dan iblis datang untuk mencoba Yesus.
Tetapi waktu kita baca Alkitab Bapak Ibu, iblis tidak bisa mencobai Yesus. Padahal yang ditawarkan oleh iblis kepada Yesus itu tawaran yang paling top yang dicari oleh orang dunia sampai hari ini. Apa yang dicari oleh dunia? Apa yang ditawarkan oleh iblis? Yaitu apa? Yang ditawarkan adalah apa? Aku akan memberikan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ya. Nah, ini dengan cerita ini Bapak Ibu, sebenarnya kita diingatkan sama Tuhan Yesus. Ya, diingatkan bagaimana? Di dalam kehidupan kita selalu berhadapan dengan pilihan-pilihan. Apakah pilihan Tuhan yang kita pilih, ataukah pilihan dunia yang kita pilih? Ya, belajarlah seperti Yesus. Yesus tidak Yesus tidak silau dengan kerajaan dunia. Yesus tidak silau dengan kemegahannya. Kenapa? Karena kemegahan dunia, kerajaan-kerajaan dunia dan kemegahannya itu akan berlalu dan tidak membawa Bapak Ibu dan saya ya menjadi selamat masuk dalam kekekalan. Ya, nah makanya di akhir zaman ini kan banyak orang sekarang terpengaruh dengan dengan dunia yang dunia tawarkan. Ya ditawarin kaya lah, ditawarin pegang jabatan lah, ditawarin ini dan itulah. Ya, dan ditawarnya itu Bapak Ibu bukan hanya ditawarin Bapak Ibu, tetapi dia harus meninggalkan imannya, dia harus menolak Yesus di dalam hidupnya. Ya, dia harus mengingkari imannya yang bagaimana dulu dia diajarkan untuk setia, diajarkan untuk taat, diajarkan untuk untuk percaya kepada Yesus. Tetapi dengan tawaran dunia, syarat yang paling utama adalah dia harus meninggalkan Yesus. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu dan saya kita berdiri di hadapan tawaran-tawaran itu seperti bagaimana sikap kita? Ya, jangan kita melihat kekristenan di Indonesia. Coba lihat Bapak Ibu, kekristenan di luar sana, di Afrika sana, di Nigeria sana. Ya, yang bagaimana mereka tidak memilih dunia, tetapi mereka untuk apa? Mereka tetap setia untuk memilih Yesus. Walaupun parang ada di lehernya, walaupun senjata sudah ada di depan muka mereka untuk ditembakkan kepada mereka. Ya, apa yang mereka hadapi? Yaitu kematian. Ditawarkan kalau kalian tidak mau kalian meninggalkan Yesus, kalian akan dapat kehidupan. Kalau kalian meninggalkan Yesus, kalian akan mendapatkan ini, mendapatkan itu. Semua tawaran ditolak sama orang-orang percaya di Nigeria sana. Ya, dan akhirnya mereka memilih mati, Bapak Ibu, memilih untuk setia sampai mati kepada Yesus. Ya, ini menjadi PR bagi Bapak Ibu dan saya. Yesus menolak semua godaan iblis. Dia tidak memilih kerajaan dunia, dia tidak memilih kemegahan-kemegahannya. Ya, hati-hati ya dengan pilihan-pilihan kita sepanjang tahun ini. Kenapa? Karena iblis selalu menawarkan yang enak-enak. Iblis selalu menawarkan yang indah-indah. Dan rupanya itu menjadi jebakan Batman bagi setiap kehidupan kita. Coba baca lagi Bapak Ibu apa yang saya tulis ya. Ya, Alkitab mengatakan begini, iblis menawarkan kemuliaan tanpa salib. Tetapi kemuliaan tanpa ketaatan adalah kehancuran yang terselubung. Ya, tidak ada kemuliaan tanpa salib, tidak ada Bapak Ibu. Kemuliaan itu harus ada pengorbanan di atas kayu salib. Ya, mengikut Yesus akan dapat kemuliaan. Mengikut Yesus akan dapatkan mahkota kehidupan. Tetapi di situ harus ada proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Tidak ada caranya instan, tidak ada meninggalkan iman. Ya, ikut Yesus tidak ada santai-santai. Ikut Yesus tidak ada jalan pintas. Bapak Ibu boleh baca Alkitab, semua yang percaya sama Tuhan. Dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru. Semua mereka setia dalam prosesnya Tuhan. Mereka tidak peduli dengan nyawa mereka hilang atau tidak. Mereka tidak peduli makan minum mereka bagaimana. Mereka tidak peduli pakaian mereka bagaimana. Mereka tidak peduli punya uang atau tidak. Tetapi yang mereka percaya adalah Ketika mereka memilih ikut Yesus, hidup mereka Tuhan jamin. Ya, mereka tidak takut kehilangan dunia. Abraham disuruh tinggalkan Ur Kasdim, ikut Tuhan. Apakah Abraham protes lah, kekayaan saya bagaimana? Rumah saya besar bagaimana? Saya punya harta bagaimana? Saya punya tanah berhektar-hektar bagaimana? Saya punya ternak banyak sekali dan sebagainya. Tetapi Abraham dia ikut Tuhan. Dia pilih Tuhan, dia tidak pilih kekayaannya, dia tidak pilih dunia, dia tidak pilih kenyamanan, tapi dia pilih ikut Tuhan. Apa yang terjadi waktu dia ikut Tuhan? Diproses Tuhan 25 tahun nunggu anak. Ya,
Istrinya sudah mulai bingung, bagaimana kami sudah tua, kami tidak sanggup lagi bisa punya anak. Tetapi Abraham percaya kepada Tuhan, akhirnya diberikan anaknya Ishak. Setelah itu diproses lagi sama Tuhan. Ya, mungkin Abraham mengatakan proses gak beres-beres sih Tuhan. Tetapi untuk mendapatkan kemuliaan itu, untuk mendapatkan pengakuan dari Tuhan, untuk mendapatkan penghormatan dari Tuhan, proses demi proses itu harus terjadi. Setelah menunggu anaknya Ishak 25 tahun, diproses lagi. Tuhan minta Ishak sebagai sebagai pengorbanan yang harum di hadapan Tuhan. Abraham tidak pikir-pikir lagi, dia tetap pilih kehendak Tuhan. Karena dia tahu kalau Tuhan sudah memerintah, itu pasti yang terbaik. Pagi hari Abraham mau eksekusi Ishak, Bapak Ibu. Dan Tuhan melihat ketaatan Abraham. Ya, dan akhirnya Ishak diganti dengan domba. Dan Ishak diberikan hidup, dan disitulah nama Abraham, Ishak, Yakub harum namanya, bahkan dijadikan Tuhan bagi Allah Israel. Ya, jadi saya katakan Bapak Ibu, jangan pilih dunia, hati-hati. Iya kan, minta sama Tuhan hikmat setiap hari. Tuhan, aku mau hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, ini 2026. Aku gak mau hancur lagi seperti tahun lalu. Aku gak mau jatuh lagi seperti tahun lalu. Ya, hancur dan jatuh. Aduh Tuhan, sedih rasanya. Sakit hidup saya. Ya kan, upah dosa adalah maut Bapak Ibu. Orang yang hidup dalam dosa mengalami kehancuran. Orang yang hidup dalam dosa mengalami kegagalan. Tetapi orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, orang-orang tersebut akan menikmati berkat Tuhan. Amin ya. Ya. Nah, jadi jangan salah pilih. Ya, Yesus menolak semua godaan iblis di padang dicobai oleh iblis. Yesus menolak itu. Ya, dia tahu kalau dia berkompromi dengan setan, ya keselamatan yang dia tawarkan itu tidak akan terjadi. Ya, iblis tidak mau Yesus tidak mau tergoda dengan kerajaan dunia. Yesus tidak mau tergoda dengan kemegahan-kemegahan dunia. Makanya Bapak Ibu yang sering ke luar negeri, ya, yang sering ke tempat-tempat di mana ada tawaran-tawaran dunia. Bapak Ibu lihat, mungkin di Amerika lihat Las Vegas. Ya, Arab Saudi Bapak Ibu sekarang sedang membuat Las Vegasnya kedua seperti Amerika. Ya, kalau Bapak Ibu pernah datang ke Singapura, ya kan di situ ada kasino. Bapak Ibu pernah datang ke Malaysia, Bapak Ibu. Ya, di situ ada kasino, ya, dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu pernah ke Macau, ke Hong Kong dan sebagainya, di situ juga ditawarkan kemegahan-kemegahan. Itulah yang ditawarkan iblis kepada Yesus, kerajaan dunia dengan kemegahannya. Tetapi Alkitab mencatat apa? Buat apa punya dunia tapi binasa? Ya, lebih baik kita pilih Yesus, pilih firman-Nya, pilih jalan yang benar walaupun mungkin kita dikucilkan. Mendingan kita pilih Yesus walaupun berkat kita tidak sebesar orang yang pilih dunia. Saya katakan jangan takut dan ragu. Burung di udara Tuhan kasih makan. Bunga di taman Tuhan pelihara. Apalagi Bapak Ibu dan saya anak-anak kerajaan sorga. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jangan tergoda. Ya, karena tahun 2026 ini banyak orang yang akhirnya hopeless, tidak ada pengharapan. Ya, akhirnya ingin mencari jalan pintas. Akhirnya mereka mengambil semua tawaran-tawaran dunia. Tapi mereka tidak memikirkan efek dari tawaran dunia itu apa. Ingat, segala sesuatu pasti ada konsekuensinya. Ya kan, segala sesuatu pasti ada konsekuensinya. Berzina ada konsekuensinya. Ya, hidup tidak kudus ada konsekuensinya. Hidup dalam perselingkuhan ada konsekuensinya. Curi uang, korupsi ada konsekuensinya. Ya, konsekuensi dari dosa itu adalah maut, kehancuran, kemiskinan, kegagalan dalam kehidupannya. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, Bapak Ibu boleh cek Alkitab. Anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Bapak Ibu boleh cek di Alkitab, apakah Abraham dibiarkan miskin? Tidak. Bapak Ibu boleh cek di Alkitab ketika Yusuf hidup benar. Apakah Yusuf jadi orang gelandangan di jalan? Tidak. Yusuf dipelihara sampai sama Tuhan. Sampai akhirnya Yusuf tinggal di istana. Bapak Ibu boleh cek Daud dari sejak muda. Hidupnya takut akan Tuhan. Apakah Daud meminta-minta roti? Tidak. Ya, makanya Mazmur 23. Daud menulis, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin ya. Ketika kita menjadikan Tuhan gembala kita, dan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita pilih salib, kita pilih Yesus, kita pilih kehendaknya. Hidup Bapak Ibu dan saya itu seperti gelombang laut yang tidak pernah putusnya. Berkatnya akan selalu mengalir dalam hidup kita. Ya, 2026 puji Tuhan masih Februari. Doa saya, jemaat Tiberias masih di dalam tracknya Tuhan.
masih di jalannya Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Ya, Alkitab mengatakan kalau hidupmu tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, hidupmu akan berhasil dan beruntung. Ya, orang yang menyimpang kiri dan kanan, yang hidupnya keluar dari jalurnya Tuhan, mohon maaf, tidak berhasil dan beruntung. Ya, makanya orang boleh sekolah tinggi, orang boleh pintar, orang boleh punya pengalaman. Tapi kalau hidupnya tidak di jalannya Tuhan, hidupmu gak berhasil, hidupmu gak beruntung. Tapi mungkin sekolah kita hanya lulusan SMA. Pak, jangankan SMA, saya sekolah rakyat Pak, zaman Belanda dulu Pak. Tapi kenapa hidup di zaman Belanda? Kenapa sekolahnya sampai SD, sekolah rakyat, tapi kenapa bisa diberkati Tuhan? Berkatnya mengalahkan orang yang sekolah di luar negeri. Berkatnya mengalahkan orang yang punya pengalaman. Alasannya apa? Karena hidupku sesuai dengan jalannya Tuhan. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Keturunanku Pak, semuanya diberkati Tuhan. Berhasil dan beruntung. Makanya kalau orang pilih dunia, nikmatnya sesaat, tapi hancurnya nanti berkeping-keping. Mengalami kedukaan dan akhirnya kebinasaan. Tapi kalau orang pilih salib, hari ini mungkin menderita. Hari ini mungkin kau diproses Tuhan. Hari ini mungkin Bapak Ibu dan saya menangis. Tuhan, proses Tuhan kok berat banget. Tapi orang yang datang dengan air mata, pulang akan bersorak-sorai. Akan menikmati berkat Tuhan. Tapi yang paling utama, namanya tercatat dalam kitab kehidupan, jadi warga sorga. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam pertanyaan. Nah, belajar dari Alkitab. Ya, saya ulangi. Belajar dari Alkitab. Kenapa Yesus mengajarkan kita untuk pilih salib dan setia? Belajar dari Alkitab. Kenapa Yesus mengajarkan kita untuk pilih salib dan setia? Yang pertama adalah pencobaan datang di saat kita lemah. Ya, kenapa kita harus setia? Kenapa kita harus pilih salib? Kenapa? Karena pencobaan itu datang di saat kita lemah. Coba kita lihat Alkitab kita, Matius 4 ayat 2 sampai 3. Silakan Pak. Matius 4 ayat yang kedua sampai ketiga. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Oke. Keterangan dari ayat ini apa? Yesus dicobai saat lapar. Di saat lemah kita mudah tergoda untuk mengambil jalan pintas, oleh karena itu berjaga-jagalah. Ya, setiap kita pernah lemah Bapak Ibu. Yesus juga pernah lemah. Yesus haus dan lapar. Ya, iblis ini adalah Lucifer Bapak Ibu yang pernah menjadi anak buahnya di sorga. Ya, Lucifer memberontak di sorga, dia ingin menyamai Allah. Makanya dia ditendang ke dunia, dia ditendang sama Tuhan ke bumi dengan sepertiga malaikat dari kerajaan sorga. Nah, dan akhirnya iblis itu bertemu dengan Yesus. Ya, dia mencobai Yesus. Kenapa? Karena kalau dia mencobai Tuhan, Tuhan nggak bisa dicobai. Karena dia Tuhan. Makanya dia mencobai Yesus. Kenapa? Karena Yesus 100% manusia. Tapi apa yang membedakan kita dengan Yesus? Semua sama, cuma satu perbedaannya. Yesus tidak jatuh di dalam dosa. Hanya itu Bapak Ibu. Ya, makanya sebagai manusia, Pak, kalau saya dicobai iblis, Pak, kenapa pencobaan datang silih berganti? Kenapa iblis mau saya jatuh? Saya katakan, dia tidak bisa menjatuhkan Tuhan, tapi iblis ingin menjatuhkan manusia. Kenapa? Karena manusia segambar dan serupa dengan Allah. Ya, apa yang iblis katakan kepada Yesus? Ya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, ketika Bapak Ibu dan saya ketika menjadi lemah. Ya, lemah. Pak, saya ada lemah dalam keuangan. Ada orang nawarin kita. Ya, kamu lemah dalam keuangan. Kamu punya utang berapa? 10 juta. Oke, saya kasih 100 juta. Ya, tapi dengan iming-iming kamu ikut saya. Banyak orang Kristen ya meninggalkan imannya ketika pencobaan itu datang. Ketika kita menjadi lemah. Ya, tapi ada orang Kristen mengatakan, "Pak, saya lagi capek, Pak. Saya lagi ada masalah, Pak." Ya, tapi ada orang yang mengajak saya jalan pintas. Ada yang ngajak saya, Pak, untuk cari pertolongan di luar Yesus. Saya tidak mau, Pak. Ya, makanya saya berjaga-jaga. Saya masuk kamar, saya berdoa. Karena saya tahu, Pak, kekuatannya datangnya dari Tuhan. Aku boleh lemah, tapi kalau aku berdoa, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Ya, mungkin hari ini ada yang datang ke gereja dengan kelemahan. Makanya setiap doa saya selalu katakan,
Ya, sembuhkan yang sakit dan berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Siapapun yang berbeban berat, siapapun yang sakit, siapapun yang lemah, kita jangan jatuh dalam pencobaan. Kita harus kuat di dalam doa. Kita akan menang dalam segala perkara. Amin. Ya, kita akan menang dalam segala perkara. 2 minggu kemarin saya mendoakan 2 jemaat ya. Itu sakit di rumah sakit Fatmawati. Yang pertama ada tumor di otaknya, ada air di otak kecilnya, ada cairan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ada seorang oma kena demensia. Ya, dan begitu dia mungkin ada gejala stroke ya di dalam tubuhnya. Ya, puji Tuhan, ketika saya pulang ibadah, saya masih sempat ke rumah sakit Fatmawati untuk jalan sekalian pulang. Ya, apa yang mereka hadapi adalah beban berat. Ya, suaminya, ini istrinya yang sakit. Ya, otaknya harus dioperasi. Harus diambil cairannya karena otak kecil ada cairan. Saya katakan Bapak Ibu, itu beban berat. Ya, ada satu ibunya sakit. Ya, itu juga beban berat bagi keluarganya dan sebagainya. Mungkin hari ini ada keluarga Bapak Ibu yang sakit. Mungkin suami sakit, istri sakit, atau anak sakit. Atau mungkin ada beban berat di bidang yang lain. Saya katakan tetap kuat dan berjaga-jaga berdoa. Tuhan akan turun tangan untuk memberikan pertolongan kepada kita. Amin. Saya doain suaminya. Ya, saya doain keluarganya. Kita perjamuan sebentar di rumah sakit. Saya bawa minyak urapan. Ya, saya katakan pada suaminya. Jangan takut Pak, Tuhan beserta Bapak. Ya, saya juga berdoa untuk adik-adiknya, kakaknya yang ada di rumah sakit. Saya katakan jangan menyerah. Ya, apalagi yang sakit juga masih bisa ngobrol. Pak, saya yakin sembuh Pak. Puji Tuhan. Ibu yakin sembuh. Pak, saya nggak mau kalah Pak dengan sakit penyakit ini. Puji Tuhan. Kalau dulu saya ditolong Tuhan Pak, saya percaya Tuhan juga tolong saya pada hari ini. Saya katakan, Tuhan Ibu, Tuhan saya tidak pernah berubah. Dia tetap sama sampai selama-lamanya. Amin. Ya, makanya ketika datang pencobaan jangan jatuh. Ya, masuk kamar berdoa. Tuhan, saya lemah, saya capek, saya nggak mau terikat dengan dosa. Saya nggak mau kompromi dengan dunia. Saya mau berdoa. Makanya ketika di Taman Getsemani, kalau Bapak Ibu tahu Alkitab, ya di kitab Lukas, Yesus hampir tergoda untuk apa? Tinggalkan Taman Getsemani untuk kembali kerajaan sorga. Apa yang dia katakan? Kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi Yesus tidak mengambil godaan itu. Dia berdoa kepada Bapaknya, dia minta kekuatan supaya dia bisa menyelesaikan perintah Bapaknya, mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan dosa Bapak Ibu dan saya. Ya, dan ketika dia beres berdoa, dia bertemu dengan murid-muridnya. 3 murid-muridnya tertidur. Ya, dia bangunin murid-muridnya, bangun. Kenapa kalian tertidur? Tidak bisakah kalian berjaga-jaga dalam 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoa. Karena pencobaan-pencobaan selalu ada dalam kehidupan kita. Ya, pencobaan selalu ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang bisnis, pencobaan selalu ada. Ya, pencobaan uang, perempuan. Wah, itu selalu ada bagi yang bisnis. Apalagi yang main-main tambang. Saya kan tahu juga Bapak Ibu. Ya, jemaat-jemaat pada cerita sama saya. Aduh Pak, kalau kita main tambang Pak, banyak godaannya. Banyak cobaannya, diiming-iming duit lah, diiming-iming perempuan lah. Ya, apalagi kalau lagi main tender Pak, waduh itu ngeri Pak. Ya, diiming-iming uang dan perempuan, itu sebenarnya Pak, untuk menjebak kita Pak. Ya, ada videonya nanti, perempuannya juga sudah sekongkol dengan mereka Pak. Aduh Pak, kalau nggak kuat iman Pak, kalau nggak kuat dalam doa, saya bisa jatuh juga Pak. Jadi Bapak jatuh nggak? Puji Tuhan Pak, jatuh Pak, katanya begitu. Udah ngomong firman, udah ngomong doa, saya yakin mantap juga nih Bapak nih. Terus Bapak jatuh nggak? Jatuh juga Pak, nggak kuat Pak, aduh. Bapak udah minta ampun sama Tuhan, sudah Pak. Sudah bertobat, sudah Pak. Sudah cerita sama istri, sudah Pak. Istri marah Pak, malah tinggalin saya Pak. Nah itu konsekuensinya. Saya bilang konsekuensinya itu. Jangan salahkan istri, kalau istri kecewa, siapa suruh mengiyakan terhadap godaan-godaan, saya bilang begitu. Tapi kalau Bapak mau bertobat, pasti ada pemulihan, saya katakan. Ya Pak, saya nggak mau main tambang-tambang lagi Pak, saya takut Pak. Saya melihat mendingan saya buka toko aja depan rumah, apa kek, sembako kek. Saya bilang, dimanapun kita melangkah, pencobaan itu selalu ada. Ya, makanya kita harus kuat di dalam doa, amin. Bapak-bapak kuat di dalam doa. Ibu-ibu kuat di dalam doa, apalagi anak-anak muda harus kuat di dalam doa. Pencobaan itu datang di saat kita lemah.
Ya, kalau kita berdoa, waktu kita lemah, kita punya kekuatan untuk mengatakan tidak terhadap dosa. Waktu kita lemah dan kita berdoa, kita berani mengatakan tidak terhadap godaan. Makanya Yesus tidak tergoda. Ya, Yesus tidak mengiyakan apa yang iblis tawarkan. Kenapa? Karena Yesus juga satu pribadi yang kuat di dalam doa. Coba lihat Bapak Ibu Yesus pagi-pagi sekali berdoa. Bapak Ibu pagi-pagi sekali kemana? Lanjut tidur Pak, haleluya. Ya kan? Yesus di tengah kesibukannya, dia sering menyepi. Untuk apa berdoa? Bapak Ibu di tengah kesibukan kemana? Ke Lapo Pak, minum kopi Pak, minum tuak. Wah, ini yang membedakan. Makanya Yesus kuat ketika dia ada masalah. Yesus kuat ketika menghadapi tantangan. Balik lagi, kan Yesus Tuhan Pak? Iya, tapi Bapak Ibu harus tahu, Yesus juga 100% dia juga manusia. Dia lapar, dia haus. Dia pernah marah di bait Allah, dia tendang-tendang itu meja. Kenapa? Banyak yang main judi di bait Allah. Dia juga tertidur, capek ketika dalam pelayanan. Ketika murid-muridnya takut tenggelam dan teriak, "Guru, kami mau tenggelam." Yesus bangun di tengah rasa capek dalam pelayanan. Dia menegur murid-muridnya, "Hei, kamu orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang?" Berarti apa yang Alkitab sudah catat itu mengingatkan kepada kita, Yesus juga manusia. Tapi kenapa dia kuat di saat pencobaan datang? Karena dia berjaga-jaga dan berdoa. Mari kita berjaga-jaga dan berdoa, amin. Di tahun 2026, apapun pencobaan, di saat lemah pun kita bisa menang. Karena kita berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Yang kedua adalah kompromi itu dimulai dari satu sujud. Ya, kompromi itu dimulai dari satu sujud. Kita lihat Matius 4 ayatnya yang ke-9. Silakan Pak. Matius 4 ayatnya yang ke-9. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Oke, keterangan dari ayat ini, iblis tidak minta banyak, hanya satu sujud. Tetapi satu kompromi kecil bisa merusak seluruh panggilan hidup. Ya, iblis gak minta banyak dari Yesus, tapi iblis mau Yesus itu sujud kepada iblis. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan, anak buah minta bosnya sujud sama dia. Saya katakan, dia tuh setan Bapak Ibu, dia dulu malaikat di sorga. Jadi Yesus itu mantan bosnya. Bagaimana ceritanya anak buah minta bos sujud? Nggak mungkin lah. Iya kan? Makanya yang saya ajarkan adalah apa? Ketika Bapak Ibu dan saya kita kompromi dengan apa yang iblis tawarkan, di situ artinya apa? Kita sujud menyembah si jahat. Coba lihat, banyak orang yang hancur. Itu pertama gara-gara apa? Kompromi-kompromi yang kecil. Ya, kompromi yang kecil kalau terus lanjut akan menjadi kompromi-kompromi yang sedang. Setelah kompromi-kompromi yang sedang, akhirnya kompromi-kompromi yang besar. Dan ketika engkau sudah menjadi orang yang besar, orang yang terkenal, orang yang viral, di situ iblis akan menghancurkan hidupmu dan Bapak Ibu dan saya akan dipermalukan oleh iblis. Ya, makanya saya katakan hati-hati dengan kompromi-kompromi yang kecil. Ya Pak, berbohong untuk kebaikan bolehlah Pak. Ayatnya di mana? Banyak orang Kristen berbohong untuk kebaikan. Iya, ayatnya di mana? Kalau memang ada ayatnya dan itu perkataan Tuhan keluar dari mulut Tuhan, mari kita tindak lanjuti. Ya, tetapi banyak orang Kristen berbohong untuk kebaikan. Gak ada, itu tetap kompromi, itu dosa di hadapan Tuhan. Ya, Pak, rumah tangga saya hancur Pak. Kenapa? Karena suami saya selingkuh. Orang selingkuh Bapak Ibu itu gak langsung ketemu cewek di parkiran. Wih cantik selingkuh yuk. Gak ada Bapak Ibu kayak begitu. Digampar Bapak Ibu. Itu dimulai dari apa? Kompromi-kompromi kecil. Ditanya, ya namanya siapa ya? Ina, namanya Ina. Nak, udah sampai rumah nak? Udah Pak. Itu yang laporan keuangan di kantor kok belum dikirim? Oh iya Pak. Udah. Mulai dari kompromi kecil. Awal-awal biasa aja ngobrol kerjaan. Yang kedua, besoknya lagi, "Nah, udah di mana? Di rumah, Pak." Ya, itu surat dari Pemkot udah ada belum? Udah, Pak. Kok kamu belum kirim? Ya, Pak, saya kirim, Pak. Surat dari Pemkot. Ya, WA yang ketiga. "Nah, di mana, Nak?" "Di rumah, Pak." "Udah makan belum?" "Udah makan belum?" "Belum," katanya begitu. Ya.
Mau makan di mana? Paling cari di depan, Pak, pecel lele. Oh ya. Nice dream ya, Tuhan berkati. Wih, mau selingkuh Tuhan berkati lagi Bapak Ibu ya. Bukan pengalaman. Kan pemain lama Bapak Ibu ya kan, pemain lama. Ya, akhirnya merasa nyaman WA kan. WA istri nggak dibalas, tapi WA si Ina dibalas. Padahal status WA-nya online. Istri bilang, kok lama banget sih WA aku dibalas. Lagi kerja, tapi WA-mu online. Ya kan? Di kantor, nah udah makan siang belum? Belum Pak, ayo kita makan siang. Di mana? Itu warung Padang depan. Mulai makan warung Padang depan. Nanti cari Chinese food di depan. Kayaknya di depan makanan udah semua kita coba ya nak? Iya. Kita cari yuk di Blok D sana yuk, ayo. Ya kayaknya di Blok D udah beres makannya nak, semua udah kita makan ya. Iya. Kantornya di Bekasi, kita makan siang di Cirebon yuk. Waduh haleluya. Ya jauh lah biar bisa nginep Bapak Ibu ya kan. Ya, kenapa jauh ya biar bisa nginep. Ya dan akhirnya terjadilah dosa. Saya katakan hati-hati. Ya saya banyak bertemu dengan keluarga seperti itu. Saya tanya sama bapaknya, Pak kenapa Bapak selingkuh? Awalnya Pak cuma ngobrol-ngobrol aja di WA soal kerjaan. Tapi karena tidak menjaga hati akhirnya jatuh di dalam dosa. Itu namanya kompromi. Ya anak-anak muda apalagi sekarang. Waduh Valentine kemarin kita bikin romantis. Macam betul aja lah ya kan. Duit gak ada. Ngebohongin orang tua. Mak beli buku berapa? 500.000. Buku apa? Buku akuntansi. Buku audit. Manajemen keuangan, buku bahasa Inggris, mana bukunya? Padahal dia udah foto di Gramedia Bapak Ibu ya kan, cekrek. 500.000 buat jalan-jalan sama pacarnya, makan malam di daerah Sudirman sana. Ya kan, buat beli silver queen, mau beli apa? Beli bunga, waduh, mau beli tumbler, waduh tumbler lagi mahal ya kan. Iya, makan malam di Sudirman, rumah di Tambun Bapak Ibu ya kan. Pergi naik Grab pulang jalan kaki Bapak Ibu, ya kan. Udah, ya. Tapi untuk mendapatkan duit 500.000, dia harus bohongi orang tua. Ngapain? Ya, banyak dalam kehidupan kita banyak kompromi Bapak Ibu. Jangan kita melakukan itu lagi. Ya, kompromi kecil, dusta-dusta kecil, bohong-bohong kecil. Jangan. Pak mau kemana? Ke depan. Ngapain? Ya ngobrol-ngobrol aja, padahal ngerokok. Ya, padahal dokter udah bilang jangan ngerokok, paru-parunya udah hitam, ginjalnya udah rusak. Tapi dia bilang nongkrong aja sama satpam di depan. Kamu ngerokok ya? Enggak, mana? Mana buktinya? Tapi mulut asap. Mana buktinya? Itu kan. Jangan. Ya, kalau kita kompromi, itu artinya kita sujud di hadapan si jahat. Artinya apa? Kita menghormati si jahat. Jangan. Kalau kita menghormati Tuhan, kita jaga pikiran, kita jaga perkataan, kita jaga hidup kita untuk terus berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, iblis itu tidak minta banyak Bapak Ibu. Ya, dia hanya satu sujud. Tapi satu kompromi kecil bisa merusak seluruh panggilan hidup kita. Berapa banyak rumah tangga hancur gara-gara kompromi. Ya, berapa banyak pekerjaan kita hancur gara-gara kompromi. Berapa banyak ya bisnis kita hancur gara-gara kompromi. Berapa banyak kehidupan kita hancur. Apalagi kita tidak selamat jadi warga sorga. Itu gara-gara kompromi. Ya, kalau dulu kita sering kompromi. Kalau dulu kita sering melakukan tidak benar. Minta ampun sama Tuhan. Dan kembalilah hidup yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu. Apa yang Tuhan ajarkan. Pilihan menentukan siapa yang kita layani. Ya, kita lihat Matius 4 ayat 10b. Silakan Pak. Matius 4 ayatnya yang ke-10b. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Oke, keterangan dari ayat ini, saat kita memilih salib, kita sedang menyatakan bahwa Tuhanlah satu-satunya yang berhak atas hidup kita. Berbaktilah kepada Tuhan. Ya, Yesus mengatakan kepada iblis, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, ini mengingatkan kepada Bapak Ibu dan saya, kalau kita berbakti kepada Tuhan, berarti apa? Jalan hidup kita itu harus benar.
Kenapa? Karena Tuhan yang pegang nafas hidup kita, Bapak Ibu. Ya, Tuhan yang menciptakan Bapak Ibu dan saya. Tuhan yang memberkati hidup Bapak Ibu dan saya. Sampai hari ini kita bisa menikmati berkat Tuhan. Berkatnya datangnya dari mana? Dari Tuhan. Bapak Ibu bisa menikmati hidup enak, hidup nyaman, diberkati, fasilitas ada semuanya. Tetapi banyak orang Kristen ketika semuanya sudah aman, semuanya sudah enak, semuanya sudah nyaman. Tapi hidupnya dia lupa sama Tuhan, akhirnya dia tidak berbakti kepada Tuhan. Ya, dan banyak juga yang akhirnya berbakti kepada Tuhan, tapi setelah hancur dulu. Jangan. Saya selalu mengingatkan kepada jemaat Tiberias, jangan ketika hancur dulu baru berbakti kepada Tuhan. Hari ini ketika kita mendengarkan firman, katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau setia, aku mau taat, aku mau berbakti kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang pegang napas hidupku, karena Tuhan yang memberkati hidupku, karena Tuhan juga yang menebus hidupku ya di atas kayu salib. Oleh darahnya engkau menyembuhkan aku, oleh darahnya engkau menyelamatkan aku. Pakailah hidupku sesuai dengan rencanamu dan aku mau terus setia kepada Tuhan. Ya, karena orang-orang itu, orang-orang yang berbakti kepada Tuhan, suatu saat ketika nanti pengangkatan Bapak Ibu, nanti Tuhan akan kumpulkan orang-orang itu. Ya, dengan berbaju putih, berbaju kekudusan, dan orang-orang itulah yang akan mendapatkan mahkota kehidupan di kerajaan sorga. Ya, masa nggak mau dapat mahkota kehidupan? Masa nggak mau masuk dalam kerajaan sorga? Ya kan, dunia akan berlalu Bapak Ibu. Ya, coba lihat keadaan dunia sekarang. Timur Tengah kembali menegang, kembali tegang Bapak Ibu. Kenapa? Karena Donald Trump mengirim kembali ya kapal induknya, 2 kapal induk yang terbesar. Karena apa? Karena obrolan-obrolan dengan Iran. Ya kan, rembukannya tidak dapat. Ya kan, negosiasinya tidak dapat. Itu yang kedua, itu yang pertama. Kalau Bapak Ibu kemarin juga baca dari Jeffrey Epstein ya, saya ingatkan lagi. Dan masih viral sampai hari ini di TikTok, masih viral di YouTube, masih viral di media sosial. Ya, orang-orang yang hanya ingin cari uang, tapi akhirnya mereka sujud kepada si jahat untuk minta uang. Dikasih Bapak Ibu. Ya, tetapi apa yang mereka lakukan itu akhirnya melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, setan bisa beri kekayaan, bisa. Setan bisa memberikan promosi, bisa. Setan bisa memberikan kemegahan, dunia bisa. Tetapi nggak ada makan siang gratis kalau sama setan. Ya, anakmu bisa mati, cucumu bisa mati, keturunan-keturunanmu bisa mati. Karena setan itu pasti minta darah, bukan darah dari kita. Itu dia minta darah manusia sebagai apa? Pengorbanan bagi dia. Ya kan? Tapi kalau sama Yesus, Yesus sendiri anak domba Allah yang berkorban bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Ya, kita nggak usah bercucuran darah. Kita yang percaya kepada Yesus dan kita berbakti kepadanya. Ya, makanya tadi saya ingatkan di Plaza Metro Sunter. Anak-anak Tuhan, jangan pernah bermain-main dengan okkultisme. Karena apa? Itu artinya anak-anak Tuhan itu berzina secara rohani. Ya, jangan lagi tanya-tanya kepada leluhur-leluhur kita. Ya, Opung bagaimana masa depan? Kata Opung, aku juga nggak tahu masa depan, kau tanya-tanya aku, katanya begitu. Kong, bagaimana masa depan Kong? Engkong aja nggak tahu masa depan. Dia aja gelap Bapak Ibu lihat masa depan. Kita tanya-tanya lagi. Ya, karena banyak orang Kristen masih tanya kepada leluhur. Ya, kenapa Saul dilengserkan sama Tuhan? Karena dia bermain dengan kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan paling gak suka orang percaya itu bermain-main dengan kuasa kegelapan. Kenapa? Karena di situ hidup kita tidak berbakti kepada Tuhan. Ya, jangan tanya-tanya kartu tarot. Saya masih banyak melihat orang Kristen. Kalau lagi ada pameran kartu tarot, dia masuk. Bu, jodoh saya bagaimana? Bagaimana masa depan saya? Lihat kartu tarot. Tung. Ya, Bu, saya bawa kartu. Apa? Gaple. Bisa dibaca nggak? Katanya begitu. Apalagi balak 6 ini ya kan. Balak 6. Kartu remi. Oh, kartu remi nggak bisa dibaca. Kartu saya bisa dibaca. Kalau kartu tarot kan ada gambar-gambarnya itu. Saya kan pernah lihat juga kan. Kalau di saya lihat video dokumenternya di YouTube. Oh ada. Itu ada rumusnya. Ya, itu ada hitungan matematikanya. Ada semua. Ya, dan yang lucunya kita dibohongi semuanya Bapak Ibu. Orang Kristen, oh begitu ya? Begitu. Sampai serius nanya masa depan. Ya, padahal yang punya masa depan itu Tuhan. Padahal Tuhan yang menjamin masa depan kita, amin. Seharusnya kita yang berbakti kepada Tuhan. Ya, kalau kita berbakti sama Tuhan, kalau kita taat sama Tuhan, kita tenang. Makan minummu Tuhan cukupkan. Ya, pekerjaan suami Tuhan berkati, pekerjaan istri Tuhan berkati. Anak-anakmu punya masa depan yang baik, Tuhan kasih kampus yang terbaik. Bahkan bisa dikasih beasiswa sama Tuhan. Kalau hidup Bapak Ibu dan saya berbakti kepada Dia.
Amin ya. Makanya tinggalkan kehidupan yang lama, ku telah mati, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Karena semuanya sia-sia. Mari kita berbakti kepada Tuhan. Tahun 2026 bukan tahun yang menegangkan, bukan tahun yang suram. Tapi bagi anak Tuhan, tahun 2026 adalah tahun di mana masa depan kita diberkati Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini. Yuk kesimpulan terakhir. Dunia menawarkan yang cepat dan terlihat indah. Tetapi salib membawa hidup yang kekal. Pilihlah Tuhan karena hanya Dia yang layak kita layani. Jangan kompromi dengan si jahat. Karena dunia akan hancur dan si jahat akan dibinasakan. Pilihlah salib, pilihlah Yesus. Bapak, Ibu, dan saya, kita berkumpul di bumi, berkumpul di kerajaan sorga. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapak. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Katakan mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Tuhan, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
Mari bersama-sama kita bersyukur setiap kita telah diberkati firman Tuhan. Kembali kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, puji dan syukur dalam hadirat-Mu pada sore hari yang baik ini. Kami telah kembali diberkati kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang hidup terus menghidupi kehidupan kami sepanjang tahun ini. Kami percaya setiap firman Tuhan tidak pernah kembali menjadi sia-sia, mengerjakan segala sesuatu yang ajaib dalam hidup kami, mendatangkan setiap berkat pertobatan bagi setiap umat-Mu dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu terkasih yang telah menjadi seorang berkat bagi setiap kami di sore hari ini. Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak, diberkati Tuhan semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan pakai untuk banyak memenangkan banyak jiwa dalam setiap pelayanannya. Tuhan berkati bersama istri, anak-anak, keluarga besar dalam berkat Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya setelah kami diberkati firman-Mu, sebentar kami akan kembali menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan di Gereja Tiberias, Gereja Martir, Gereja Pewahyuan yang ada minyak anggur. Kami tidak akan dirusakkan. Namun sebelumnya, sebagai ucapan syukur kami ya Bapa, kami akan berikan persembahan syukur yang terbaik di hadapan Tuhan. Setiap rupiah yang kami bawa, yang kami persembahkan di hadirat Tuhan, kami percaya tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tuhan balaskan berlipat kali ganda. Kami doa pekerjaan, usaha, bisnis, toko dagangan, studi, karir, pendidikan, sekolah, kuliah, anak-anak kami, tender proyek kami sepanjang tahun ini disertai Tuhan, diberkati Tuhan, menjadi berhasil di dalam nama Yesus. Setiap jemaat Tuhan yang percaya, yang telah diberkati firman, yang siap untuk berikan persembahan syukur yang terbaik, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, saudara. Silakan duduk kembali. Setiap jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat memberi yang terbaik. Tuhan memberkati setiap persembahan kita. Naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita sanjung Dia di tempat yang maha tinggi untuk selama-lamanya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Angkat suara kita lebih lagi, kami sanjung Tuhan Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang menyembah-Mu Yesus, dan ku menyembah-Mu Yesus. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk setiap persembahan syukur Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya bersama-sama kita bangkitkan iman kita. Terima yang terbaik, tubuh dan darah Tuhan. Terimalah berkat, terimalah mujizat Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama sambil kita bangkit berdiri, kita nyanyikan syukur kita. Tubuhmu dan darahmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus, dan
hidup kami. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat rotinya terlebih dahulu. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dalam kerajaan sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus kami dibangkitkan pada akhir zaman. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus. Kami tolak perjinahan, percabulan. Kami tolak poligami, poliandri. Kami tolak perceraian. Kami tolak orang ketiga. Dalam rumah tangga kami ada orang ketiga, tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan darah Yesus oleh bilur-bilurnya hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu. Berdoa sama Tuhan, percaya setiap doa-doamu dijawab Tuhan. Kita percaya tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit, di mana kami melangkah dijaga malaikat, diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Inilah minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, gereja Betos Tuhan berkati, pengurus Tuhan berkati, Bapak David Rahaja sebagai pengurus di tempat ini, koordinator di tempat ini bersama tim Tuhan berkati dalam setiap pelayanannya. Yang kedua, kami berdoa Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Ibu Gembala panjang umur, Ibu Gembala sehat sempurna, di mana melangkah dijaga malaikat. Bersama Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo diberkati Tuhan. Kami berdoa cabang-cabang Tiberias se-Jabodetabek Tuhan berkati. Ya, cabang Tiberias di luar kota Tuhan berkati. Bahkan ada cabang-cabang baru nanti Tuhan berkati. Banyak jiwa-jiwa dimateraikan jadi warga sorga. Berdoa untuk gereja jemaat Tiberias yang hadir pada hari ini, baik yang di gereja maupun di live streaming. Tuhan berkati. Sejerih payah Bapak Ibu cari Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Percaya selama kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Dan doa di akhir zaman ini, kita tidak tergoda dengan godaan-godaan iblis. Jangan kompromi, jangan pilih dunia, pilihlah salib, pilihlah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita diberkati di bumi dan kita juga dimateraikan jadi warga sorga. Terima kasih Bapak, berarti siapa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan pulihkan. Berdoa untuk Pak Dolok hari ini juga diberkati. Jantung sehat sempurna, hari ini sudah pindah ke ruang rawat inap. Diberkati Tuhan, proses kesembuhan Tuhan berkati. Dokter-dokter Tuhan berkati, obat-obatan yang diminum Tuhan berkati. Melalui darah Yesus, Pak Dolok sehat sempurna. Berkati juga Ibu Lesti diberkati, panjang umur, sehat selalu. Diberkati Tuhan, tiang doa bagi suami dan anak-anak. Berkati juga Aldo diberkati di Jepang. Apapun yang kerjakan berhasil, sehat sempurna, sembuh sehat, masa depannya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, dan sebentar kita akan pulang. Dan sebelum pulang, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan Shalom.